Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Selanta Rajut. Kamu lagi bareng aku Niki. Hari ini aku mau ngasih tutorial lagi ke teman-teman. Tutorialnya adalah jreng ini. Nah, ini adalah sepatu rajut bayi teman-teman. Lucu banget, gemes banget. Oke, ini salah. Nah, posisinya seperti ini ya. Di bagian kanan, ini bagian kiri teman-teman. Oke, nah ini teman-teman aku mau bikin sepatu bayi buat bayi usia 3 sampai 6 bulan. Jadi ukuran panjangnya ini adalah 11 cm dan lebarnya adalah kurang lebih 4 cm. Nah, nanti aku bakal nulis juga di deskripsi ini usianya untuk berapa supaya teman-teman nggak lupa. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek alat dan juga bahannya. Nah, teman-teman, ini alat bahannya udah aku siapin. Di sini alat bahannya mungkin sedikit beda dari video-video sebelumnya karena sedikit lebih banyak. Yang pertama tentu ada benang, aku pakai benang milk cotton warna merah marun dan juga ini ada warna peach, tinggal dikit tapi nggak apa-apa karena emang perlunya cuma dikit aja. Terus ada gunting, ada hakpen, aku pakai yang ukuran pakai 2 mm. Nah, kemudian di sini aku pakai mutiara atau manik. Di sini ada 2 jarum, yang satu jarum ukuran besar, yang satu jarum ukuran kecil. Dan di sini udah aku pasang benang jahit sekalian. Lalu di sini aku pakai kancing yang kayak gini, apa sih namanya ini? Inilah pokoknya ya teman-teman ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai cara membuatnya. Oke, aku mulai dengan menggunakan benang yang warna merah marun. Di sini aku membuat slip knot dulu. Selesai slip knot, aku mau bikin 21 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21. Oke, 21 udah selesai. Lalu aku turun di tusuk rantai yang nomor 2 dari atas. Tuh, sedikit ngeblur teman-teman. Oke, tusuk rantai nomor 2 dari atas, kita langsung membentuk single crochet. Ini aku bikin alasnya dulu ya. Single crochet, nanti seperti biasa untuk alas di bagian ini, karena ini masih yang pertama, nanti di ujung kanan dan kiri itu diisi double kiri. Kiri ada 2 single crochet, kanan juga ada 2 single crochet. Jadi totalnya di bagian ujung nanti ada 4 single crochet. Nah, ini sampai di bagian ujung, bagian perputaran. Di sini aku isi 2 single crochet. Tadi udah ada 1, lalu 2. Nah, sebelah kanan juga, sebelah kiri juga 1 single crochet, 1 single crochet. Jadi ada 2 single crochet. Lalu kita jalan seperti biasa, berhadap-hadapan. Seperti ini. Sama persis kayak bikin alas-alas tas ya. Oke, teman-teman, udah satu lingkaran udah selesai nih. Aku mulai di lingkaran yang kedua. Benangnya warnanya merah marun, jadi sedikit kelihatan gelap. Maaf ya, teman-teman. Nah, di lingkaran yang kedua, teman-teman, di bagian ujung perputarannya ini, teman-teman cari 4 lubang paling tengah dan masing-masing diisi dengan 2 single crochet. Jadi ada 4 lubang yang diisi dengan 2 single crochet. Jika 4 lubang sudah selesai, jalan seperti biasa. Nanti di bagian ujung satunya juga sama seperti itu. Cari 4 lubang paling tengah dan isi keempatnya dengan masing-masing 2 single crochet.
Lanjut teman-teman, ini aku udah nyampe di lingkaran ketiga nih. Kalau teman-teman lihat ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah yang kelima ini adalah lingkaran yang ketiga. Nah di lingkaran ketiga teman-teman, untuk bagian perputarannya ini cari 4 lubang yang di bagian tengah. Cari 4 lubang bagian tengah. Nah 4 lubang bagian tengah ini nantinya diisi satu single crochet, dan satu lubang sebelumnya diisi dengan 2 single crochet. Nah ini misalkan ya seperti ini aku isi dengan 1, 2 single crochet di satu lubang. Nah 4 di tengahnya 1, 2, 3, 4 ini diisi satu single crochet, dan setelahnya nanti satu lubangnya diisi juga dengan 2 single crochet. Jadi untuk yang bagian ini double-nya hanya di bagian perputaran samping kanan kiri aja, tengah nggak usah di double, nggak usah diisi double. Nanti bagian ujung satunya juga posisinya sama seperti itu juga. Jika sudah, kita berjalan di bagian pinggir ini, semua masing-masing diisi dengan satu single crochet tanpa terkecuali. Oke, ini lingkaran keempat. Di lingkaran keempat sama dengan lingkaran ketiga. Jadi yang diisi dengan 2 single crochet hanya ini bagian satu, bagian kanan kiri aja. 4 di tengah diantaranya diisi dengan masing-masing satu single crochet. Ini ya, satu single crochet, satu lubang lagi, satu single crochet di depannya. Satu lubang lagi di depannya satu single crochet, satu lagi di depannya satu single crochet, udah ada 4. Berarti di sisi kirinya kita isi dengan 2 single crochet dalam satu lubang. Lalu jalan seperti biasa, masing-masing diisi dengan satu single crochet. Jadi untuk alasnya ini teman-teman aku bikin hanya 4 kali putaran aja, atau kalau misalkan posisinya seperti ini nanti akan terlihat ada 8 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 single crochet. Oke, teman-teman udah selesai. Ini udah selesai untuk bagian alasnya. Lanjut kita mau bikin bagian apa ya? Bagian badannya. Oke. Nah, bagian badannya ini kita bikin ke atas ya, teman-teman. Jadi seperti juga kita bikin tas, ambil bagian setengahnya aja dari hasil dari single crochet sama bagian yang ada di dalamnya ini. Kalau teman-teman nggak kelihatan, mungkin bisa lihat tutorial tas-tas yang dia pakai alas ya, karena memang warnanya merahnya agak gelap itu. Jadi ini teman-teman ambil satu aja bagian, lalu ditambah dengan bagian yang ada di belakangnya ini. Kelihatan nggak ya? Ini nggak terlalu fokus. Nah seperti ini. Oh iya, aku mau ngingetin lagi ya, kalau untuk ukuran ini yang aku bikin ini panjangnya itu 11 cm dan lebarnya itu sekitar 4 cm kurang sedikit. Dan ini bisa dipakai buat anak bayi usia 6 sampai 12 bulan. Emang belum bayi-bayi belum jalan sih kalau yang ini. Melingkar ya teman-teman, semua menggunakan seperti ini. Ambil setengahnya aja sama bagian dalamnya. Nah satu lingkaran udah selesai, dan ini jauh juga udah naik. Lanjut lingkaran atasnya kita isi juga masih dengan single crochet. Kalau yang ini kita jalan biasa aja, masing-masing diisi dengan satu single crochet, satu hasil single crochet yang di bawahnya kita isi dengan satu single crochet lagi, melingkar. Nah ini yang aku lagi jalan sekarang ini adalah posisi bagian belakang. Nanti posisi bagian depan aku mau nunjukin ke teman-teman ada beberapa bagian yang berbeda ya. Bagian yang kanan adalah bagian belakang
sepatu. Nah, bagian sebelah kiri adalah bagian depannya. Nah, teman-teman, ini aku udah nyampe di bagian yang depan. Ini tadi bagian belakang, ini bagian depan. Nah, untuk yang aku mau bikin ini adalah sepatu bagian sebelah kanan. Nah, kanan-kanan, jadi kita loncatin satu yang di bagian kirinya ini. Kita loncatin satu di bagian perputaran atau perbelokannya. Yang sebelah kanannya nggak usah, hanya satu sisi aja ya. Ini untuk sepatu bagian kanan. Kalau sepatu bagian kiri, nanti teman-teman loncatin satunya, satu aja itu di bagian kanannya. Jadi nanti posisinya seperti ini, berhadapan-hadapan. Ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Oke, aku lanjutin dulu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini adalah aku udah nyampe ke single crochet ketiga. 1, 2, 3, dan ini bagian depan. Nah, bagian depan aku berhenti di sini dulu teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini tuh ada kayak bagian samping gitu. Sebelum lingkaran, kita berhenti dulu. Sebelum lingkaran, sebelum belokan. Nah, posisi sebelum belokan kita berhenti. Lalu kita loncatin satu lubang dan kita membuat double crochet. Double crochet. Ini ada langkah membuat double crochet tapi nggak kita keluarkan. Kita ambil benang lagi, kita masuk lagi di lubang yang nomor 2 di depannya, dan kita keluarkan semuanya berbarengan, tambah satu tusuk rantai. Lalu di depannya isi dengan masing-masing double crochet, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 double crochet. Lalu kita membuat seperti yang bagian awal tadi. Jadi ambil benang seperti membuat double crochet, masukkan, ambil benang lagi, keluarkan, lalu kita ambil benang lagi, masukkan, ambil benang lagi, keluarkan, lalu keluarkan barengan semuanya. Tambahkan satu tusuk rantai dan loncatin satu lubang, masuk ke lubang depannya, kita membuat single crochet. Nah, ini sama, masing-masing kita isi satu. Nanti teman-teman hanya perlu memperhatikan bagian yang depan aja. Kalau bagian belakangnya semuanya adalah single crochet, jadi teman-teman pasti udah bisa semua ya. Oke, sekarang masuk lagi baris keempat teman-teman, di bagian depannya lagi ya. Nah, di baris keempat sebelum nah ini adalah hasil tadi yang awal, ini adalah hasil yang di double tadi teman-teman. Nah, di sini sebelum masuk ke tengah ke bagian double crochet, ini loncatin juga satu hasil dari satu single crochet yang di bawahnya, kita loncatin aja. Nah, kita membuat double crochet, masukkan di lubang di tengahnya ini, keluarkan, ambil lagi, ini yang kita keluarkan bareng ya. Nah, keluarkan bareng juga, ambil satu rantai lagi, buat masing-masing di depannya mengikuti dari bagian bawahnya tadi. Bagian bawahnya ada 6 double crochet, berarti di bagian atasnya juga ada 6 double crochet. Nah, cara seperti ini, karena ini udah yang double crochet yang kedua ya, baris keempat, tapi double crochet yang kedua, karena dua baris di bawah adalah single crochet, kemudian double crochet. Nah, untuk posisi seperti ini kita lakukan nanti 4 kali. Jadi di sebelah sini nanti posisinya sama seperti ini, di atasnya lagi satu lagi posisinya juga sama seperti ini. Jadi 2 kali di atasnya. Nah, kalau udah ini double crochet yang kedua, ketiga, keempat, nanti posisinya tinggal ngikutin aja bagian sini. Oke, aku lanjutin. Bagian sebelah kiri juga sama. Nanti tinggal ngikutin aja kalau yang ini. Kalau udah masing-masing tadi 6, masing-masing satu lubang, itu ada 6 single crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ini yang di double. Di sini dan di sini kita keluarkan bareng, tambah satu rantai, lalu kita loncatin dan membentuk single crochet lagi. Nah, cara ini kita lakukan lagi 2 kali lagi di atasnya. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini bagian depannya, jadi kalau di total itu ada
1 2 3 4 5 6 7. Nah, kalau yang di depan ini 7 single crochet bagian belakang samping. Kalau bagian depan berarti 2 depannya itu ada single crochet. Terus kemudian 1 2 3 4 5 ada double crochet. Posisi seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah aku pakai benang yang warna peach ini, pink muda ini, aku mau bikin pita. Kita panjangin supaya nanti bisa buat nali. Di sini aku bikin 1 2 3. Lalu kita turun, kita membuat single crochet. 1 2 single crochet. Lalu bagian bawahnya ini kita isi juga teman-teman supaya dia nggak kelihatan keluar. Kayaknya dia juga nggak akan keluar. 3. Nah, ini bagian persilangan kita isi lagi, satu lagi. Sudah. Lalu kita isi lagi, jadi ada 3 dalam satu lubang. Lalu lubang depannya 1 2 dan lubang di bagian paling tengah. Di sini satu lagi. Oke. Sudah langsung setelah itu langsung kita sambungin hasil dari single crochet yang pertama. Kita membuat 1 2 3 4 5 6 7 tusuk rantai. Lalu masih di lubang yang sama kita membuat double crochet. 1 double crochet, 2 double crochet. Berarti ini ada 3 sama 2 double crochet dan juga 1 rantai. Lalu lubang tengahnya kita isi dengan 4 double crochet. 1 2 3 4. Lalu bagian paling kiri kita tambahkan 1 double crochet dan juga 2 double crochet. Sudah, lalu kita tambahkan 1 2 3 4 5 6 7 tusuk rantai juga. Jadi menyesuaikan dengan yang bagian sebelah kanan. Sudah. Jika sudah, langsung kita sambungkan di sini. Kita tambahkan 1 rantai. Kita buat dengan cara yang sama. 3 4 5 6 7. Caranya sama dengan cara yang bagian sebelah kanan. Hasilnya seperti ini lalu ini kita pasang di sini ya teman-teman. Langsung kita pasang aja. Pakai benang yang tersisa. Jadi tinggal ditali aja di belakangnya. Nah, teman-teman kalau udah, nah ini kan udah ya, kita udah tali di dalamnya. Benang yang panjang ini kita bawa aja ke depan. Tarik aja, terserah gimana caranya teman-teman narik. Bawa aja dia ke depan buat masang si manik-maniknya. Jadi manik-maniknya nanti kita pasang di sini ya. Oke, lanjut teman-teman, kita masukkan manik-maniknya. Ada 1 2 3 4 5. Nah, ini 5 manik-manik. Udah masuk semua, lalu kita masukinnya di sebelah sini. Bagian belakangnya langsung kita tali juga. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang kita mau bikin di bagian pinggir-pinggirnya ini. Kita tambahkan satu lagi single crochet. Sini kita buat slip knot. Oke, teman-teman, kita mulainya dari sebelah. Kalau ini ngadepnya ke depan, ke sana. Berarti kita ada di bagian kanannya ya. Kita hitung dari paling pinggir itu ada 1 2 3 4. Kita masuk ke lubang kelima. Kita buat single crochet, melingkar semuanya. Masing-masing kita isi 1 single crochet tanpa terkecuali.
Oke, udah nyampe bagian persilangan. Nah, dari sini langsung kita bikin, teman-teman, kita bikin kayak apa ya namanya ya. Di sini ada nanti dikasih lagi gitu. Nah, langsung kita mulai aja, kita langkah maju ke depan, tapi kita ambil dari sini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kita bikin single crochet aja, kita bolak-balik aja seperti ini. Jadi di tutorial kali ini tuh aku cuma pakai single crochet aja sama double crochet. Nah, double crochetnya juga cuma bagian depan aja, lainnya semuanya hanya menggunakan single crochet. Tada, udah jadi teman-teman. Ini, nah tinggal kita masang kancing aja di sini, dan aku mau ngasih lagi di sini ada kayak bunga gitu. Di sini aku mau pakai benang yang warna ini. Nah, ini kecil aja. Jadi caranya gini, kita buat 1 2 3 4 5, lalu kita sambungkan, tambahkan 2 rantai 1 2, lalu kita membuat half double crochet, satu, dua, tambahkan 2 rantai lagi di sini, masih sama, tambahkan 2 rantai, half double crochet 1, half double crochet 2, tambahkan 2 rantai, kita geser, tambahkan 2 rantai sini, half double crochet 1, half double crochet 2, lalu kita tambahkan rantai juga, kita masukkan di sini, kita ambil dari bawah dan kita potong langsung. Nah, hasilnya seperti ini. Ini langsung kita pasang di ujung sini. Masangnya tinggal ditali aja, bawa ke belakang. Oke, terakhir aku tinggal masang si kancing ini, teman-teman, pakai jarum supaya dia lebih kuat. Tada, teman-teman, jadinya seperti ini. Ini bagian kanan dan juga ini bagian kiri. Simple kan, gampang dan juga mudah banget. Nah, teman-teman, tadi aku ulangi lagi ya, bahwa ini sepatu bayinya untuk bayi usia 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi ukuran di bawahnya tadi untuk panjangnya ini 11 cm dan lebarnya ini kurang lebih 4 cm. Oke. Bagian depannya untuk hiasannya ini bebas, teman-teman mau bikin kayak gini atau mau bikin bunga-bunga lain. Bagian kanan kirinya juga ini juga bebas, teman-teman juga bisa bikin mungkin pakai kancing biasa atau apapun, terserah. Oke teman-teman, nah terakhir karena ini untuk bayi atau ini kita gunakan, aku sih saranin teman-teman pakai benang milk cotton, bener-bener benang katun yang halus gitu, karena supaya nyaman dipakai juga. Oke teman-teman, karena ini udah selesai, tandanya perjumpaan kita di video kali ini juga harus berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video Suara Rajut dari awal sampai akhir tanpa skip bahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya, nggak kalah keren dari video ini ya teman-teman. Terakhir juga jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share karena itu semua gratis. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. See you on the next video. Bye-bye.